Newsman Opinion. Pergantian istilah PPKM menuai berbagai komentar dari netizen. Menko Luhut tidak mau lagi pakai kata darurat tapi diganti dengan level 1, 2, 3, 4. Yang mana level 4 sama dengan darurat. Ada yang berkomentar seperti main game saja atau tingkat kepedesan ayam geprek. Apa komentar Anda? 633-9160. Inilah keadaan pantun. Bangsa kita bangsa jadul, suka ganti judul. Inilah enaknya berdemokrasi. Ada dinamika berbangsa bernegara bermasyarakat. Ada kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Bagi kita sebagai rakyat Indonesia, istilah apa saja, yang penting bagi kita adalah kita bersatu mengatasi virus corona yang melanda dunia ini, bukan hanya Indonesia, sehingga bisa teratasi dan melandai, bahkan bila perlu sampai tidak ada virus corona di bumi Indonesia. Terima kasih. Rasanya apa sih arti apa? Intinya kan esensinya ya, filosofi yang ngomong begitu. Tapi begini, kita ini kan masih tahap ya, masih premier ya, masih di bawah. Istilahnya seringkali kata-kata membentuk satu mindset. Mainnya kemudian nanti membentuk tingkah laku. Dan intinya di situ. Kita lihat, katanya padahal kalau kita secara jujur ngomong, itu fitnah, itu hoax, tapi disebutnya kritik. Coba, apa artinya sebuah kata? Kalau kita ngomong ini, nama diganti-ganti menjadi nggak mau darurat, itu ada pengaruh ke alam bawah sadar kita. Darurat, emergency ya, sangat bahaya. Itu oke buat psikis kita supaya aware, alertnya full gitu ya. Tapi kalau untuk kendorin kan ada maksudnya juga. Menurut saya itu bisa-bisa aja, jadi nggak salah. Walaupun ya yang kritik bisa bilang ini apa sih artinya, kayak tingkatan sambal gitu ya. Tapi intinya ada maknanya menurut saya. Bagus itu, makasih. Iya, saya juga lihat banyak komen tuh di YouTube yang nggak masuk akal. Gampang aja sih, kalau pemerintah ada kasih misalnya 4 juta sebulan buat yang ini, biar mereka di rumah aja. Saya rasa nggak bakal ada yang berani bilang begitu. Itu aja gampang dikasih duit juga udah pada bilang, oh ini pemerintah baik-baik gitu. Ya itu, oke makasih. Bingung terus istilah diganti-ganti ya, terus apa katanya ya, jadi kayaknya itu ayah waya lah gitu aja, susah. PPKM itu sebetulnya pandai-pandai kamu mutar atau pengen pipis karena minum, biasa gitu Bu. Terima kasih. Kalau menurut saya ya kita tidak usah terlalu berpolemik sama yang nggak berguna gitu loh. Bukan apapun itu kan tindakannya yang lebih penting. Kan kita dukung lah apa yang memang menurut pemerintah itu terbaik. Kenapa negara kita itu nggak maju-maju ya karena selalu berpolemik sama hal-hal yang nggak berguna gitu loh. Saya pikir itu aja. Itu Pak Luhut tuh jenderal yang berpositif thinking. Dia kalau ada kemajuan ya pasti ada level 3, level 2, level 1 supaya masyarakat jangan terlalu gusar. Itu pinter itu jenderal. Terima kasih, begitu aja. Ini topik Pak Safirnya lucu juga ya. PPKM ada darurat ini ya. Aduh, pusing juga. Terus di Instagram kayak sosial media kan banyak tuh meme-meme PPKM PSBB gitu. Tapi ini kayak game kayak beginner, intermediate, advanced, expert. Kayak sih saya sih ngejelek-jelekin Pak Luhut ya. Pak Luhut udah semampu mungkin menurunkan pandemi ya dari 56 ke 36 ya, 36 ribuan lah atau 38 ribuan. Ya Pak Jokowi juga ya pusing juga ya ngurusin pandemi juga. Terus yang ayam geprek harusnya level 1 sampai level 10. Semoga ya Pak Luhut ya jangan stres-stres, yang penting jalankan apa perintah Pak Jokowi gitu. Ya gitu aja sih.
simpel saja yang pemerintah bantu kalau ada perubahan-perubahan kata-kata atau kalimat atau istilah-istilah, ya Bu, bahasanya yang lebih dimengerti sama rakyat gitu loh. Jadi rakyat tidak menduga-duga mempersepsikan lain gitu. Yang gampang aja, yang bahasanya dimengerti sama rakyat. Terkait sama kamus bahasa Indonesia, bagaimana itu? Ya, terima kasih. Boleh-boleh aja Pak Luhut ganti nama ya. Ya mau dikomentarin orang gimana juga, yang penting kan esensi dari arti PPKM itu level berapa gitu loh. Karena di luar negeri juga ada istilah DEFCON 5 gitu, jadi sah-sah aja sih, nggak ada masalah itu. Makasih. Iya, alhamdulillah ya. Mereka sudah mengakui kesalahan mereka tidak bekerja dengan baik ya. Jadi sekarang apapun namanya mau diganti dari level 4, level 42 ya, ayam geprek kayak apa kayak rakyat itu, aduh, udah nggak inilah, suka-suka mereka aja maunya bagaimana itu ya. Jadi intinya kembali lagi saya bilang, tekankan kesehatan. Bagaimana kalau kita lihat dengan adanya PPKM darurat sampai detik ini, jalan-jalan berkumpulnya itu bagaimana itu? Siapa yang bertanggung jawab dengan adanya pengumpulan massa kayak begitu? Ya, katanya ada undang-undangnya. Itu menciptakan pengumpulan. Jadi intinya cobalah segala sesuatu itu, teamwork ini harus benar-benar kerjanya dengan baik. Itu saja, makasih. Assalamualaikum. Ya, saya lihat Pak Luhut juga ini kayak udah mulai kehabisan akal. Cuma mengganti-ganti judul, perpanjang, lihat data, perpanjang. Tapi saya tetap ingin mengatakan kita ini tetap tidak tepat sasaran atau salah sasaran. Yang kemarin-kemarin saya sudah sering utarakan, yaitu kaki lima, pasar tradisional, orang pedagang es pinggir jalan itu tidak menerapkan sama sekali dan tidak digubris oleh pejabat lapangan. Pejabat lapangan hanya mau ke kantor-kantor besar, kantor mewah atau mall yang mungkin mereka bisa mendapatkan opportunities. Tapi kalau di pinggir jalan mereka tidak apa-apakan. Jadi kita mau lakukan PPKM apapun tidak ada gunanya menurut saya. Tidak ada gunanya. Terima kasih. Ya, kalau menelaah dengan istilah level 1, 2, 3 sebenarnya itu opini netizen aja yang tidak mendasar ya. Karena kalau melihat istilah itu mungkin sudah dipakai dengan istilah banjir juga ya. Banjir siaga 1, siaga 2, siaga 3. Jadi masing-masing opini dari orang aja ya sebenarnya. Justru malah dengan dihilangkan istilah darurat itu jadi anggapan tidak terlalu horor atau terlalu mesti pikiran kita. Jadi wah darurat berarti kita dalam darurat. Tapi kalau dengan level 1, 2, 3 itu kan lebih masuk ke logika gitu. Kayak banjir siaga 1, siaga 2, itu Manggarai juga, itu Bogor. Ya itu aja. Terima kasih. Saya pikir apapun istilahnya, sebenarnya pemerintah ini sudah berusaha sekuat mungkin, sebaik mungkin untuk menanggulangi COVID di Indonesia. Saran saya sih, ayo kita sama-sama, para netizen semua, ayo membantu pemerintah untuk menanggulangi COVID ini, mulai dari diri sendiri, mulai keluarga, sampai masyarakat, saling menolong mah, ayo. Jadi istilah-istilah nggak usah dipermasalahkan, yang penting ayo kita jaga prokes, kita 5M dijalankan. Itu netizen dong, tolong ayo sebarin itu dong, menolong pemerintah dong, sama-sama. Itu aja saran saya, terima kasih. Oke, setuju sama pendapat yang terakhir tadi. Jadi sebenarnya itu hanya istilah aja, dan itu bisa lebih mempermudah aja. Jadi level 1, level 2, level 3, dan level 4. Dan apapun itu kita sebuah pemerintah bahwa sudah melakukan apapun untuk rakyat, untuk kita sebagai yang terbaik aja. Jadinya nggak usah terlalu diperbincangkan, yang penting kita tetap menjaga prokes, menjaga 5M, mulai dari diri kita sendiri, orang terdekat, dan juga orang sekitar kita. Udah, itu aja. Ya, istilah pergantian itu saya rasa nggak masalah ya. Cuman Pak Luhut mau menunjukkan biar orang lebih tahu kondisinya seperti apa ya, banjir selama ini kan ada level 1, 2, 3 atau siaga 1, 2, 3.
Nah, kalau darurat ini kan kita tidak tahu kedaruratannya seperti apa gitu. Tapi kalau ada pakai level itu, kita tahu, oh kita level 2 atau 3, jadi kita lebih siaga gitu aja. Jadi nggak perlu dipermasalahkan. Terima kasih. Iya. Itu bahayanya kalau pembanding seperti itu, karena 1, 2, 3, 4 sebenarnya orang lagi lebih aware gitu loh, lebih apa ya, seperti dari pembicara pertama bilang, lebih mengena gitu loh, karena orang kan bahasanya yang kalau di istilah-istilah yang sekarang ini kan yang dicari Pak Luhut itu lah, gimana orang supaya ngerti dan paham maksud dari pemerintah apa sih yang kita harus dilakukan gitu kan. Kalau level 1, level 2, 3, level 4 ya mau bilang tingkat keputusan air bepres gitu ya, orang aja enggak gitu kan. Ya mungkin itu yang mau dicari oleh Pak Luhut gitu loh. Jadi orang masyarakat juga enggak gitu loh, mau main-main apa mau serius gitu loh, mau kapan bebas ya, bagi halnya gitu sih menurut saya. Itu aja sih. Kalau menurut saya sih itu kan hanya istilah, yang mau bilang apa kan, saya rasa sih nggak terlalu efek juga, nggak usah diributin juga kali. Masalah mah biasa-biasa saja. Cuman ya sebenarnya sih kembali lagi kepada diri kita aja, tetap waspada dengan kondisi yang seperti itu. Apapun istilahnya, yang penting kita tetap jaga kondisi fisik tubuh dan agar kita selalu tetap sehat. Bagus itu sih, saya setuju dengan Pak Luhut yang memberikan indikator level 1 sampai 4. Dengan demikian kita sebagai masyarakat bisa tahu sampai di mana kondisi suatu daerah itu terkena wabah. Jadi kita bisa lebih waspada, lebih bisa menjaga diri, dan bisa menempatkan keberadaan kita di suatu masyarakat harus bertindak atau bertindak seperti apa gitu ya. Dengan demikian kita bisa lebih kemungkinan kecil terkena virus corona ini. Seperti ini aja Mbak, tadi siapa yang bilang itu menghadapi banjir itu kan ada levelnya juga. Di bendungan Katulampa itu ada siaga 1, siaga 2, siaga 3. Jadi dengan demikian masyarakat akan bisa lebih waspada menghadapi bencana. Demikian dari saya. Ya, jadi kalau menurut netizen apa aja ya di komen ya, memang tugasnya netizen komen. Tapi kalau menurut saya nama ini lebih mudah. Kalau berganti-ganti ya, namanya barang baru, pandemi ini kan baru ya, nyari bentuk yang pas mungkin kan gitu. Mungkin gini, kalau kita kan sebenarnya ada, kalau bencana itu siaga 1, siaga 2, siaga 3, siaga 4. Nah ini level 1, 2, 3, 4. Mungkin namanya aja jangan pakai level. Mungkin tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Masih bisa yang benar gitu. Nah nanti kalau misalnya dari tingkat 4, dirasa udah sedikit baik, turunin level 3, turunin level 2, baru level 1. Jadi lebih mudah paham juga. Oh sekarang level 3 nih, berarti boleh kerja sekian persen. Oh sekarang level 2 nih, nambah lagi. Jadi mudah dipahamin, tinggal nanti sosialisasi aja bedanya 1, 2, 3, 4 itu apa. Jadi semuanya jadi lebih mudah. Ya namanya nyari bentuk supaya lebih mudah, masyarakat lebih paham. Ya berubah nama itu menurut saya yang biasa aja ya. Kita tinggal semuanya patuh, taat, vaksin, jalan yang benar supaya bangsa ini segera tutup. Ya lah, itu hanya momen gitu ya. Ya memang kondisinya sepertinya sama aja, level 1, 2, 3, 4 jadi darurat. Yang keempat itu level yang tertinggi di daerah COVID, yang COVID merah ya, zona merah. Cuma perlu diketahui bahwa tidak semua masukan-masukan dari pemerintah itu bisa diterima secara aklamasi atau secara referendum dari rakyat. Ada yang pro dan kontra. Tapi perlu juga digarisbawahi, pemerintah tidak akan menyengsarakan rakyatnya dengan segala kegiatan keputusannya. Ini yang jadi problem. Saya kira negara-negara lain di dunia pun tidak akan menyengsarakan rakyatnya, karena pemerintahan itu akan berusaha untuk melindungi rakyatnya. Cuma sekarang programnya adalah sampai sejauh mana COVID-19 ini bisa mempengaruhi semua langkah ekonomi, kegiatan ekonomi baik usaha, UMKM,
Grab ataupun bersifat lebih besar lagi universal seperti restoran ataupun hotel, itu memang terkena dampaknya. Nah, ini perlu dipikirkan secara serius untuk beberapa hari ke depan oleh pemerintah pusat yang menginstruksikan agar mereka bisa bersinergi dengan level-level pertama, kedua, ketiga, keempat, sehingga mana yang termasuk zona merah itu yang perlu dikhawatirkan, karena tidak semua lokasi-lokasi itu diberikan effort tersebut, sehingga akan mematikan juga langkah daripada pelaku ekonomi di daerah tersebut. Memang kesehatan jauh lebih penting, cuma pemerintah kan menginginkan agar terjadi proporsional yang baik antara ekonomi dan kesehatan. Saya kira demikian. Terima kasih banyak Anda mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.